Wow, satu pengumuman yang bikin media panas, supporter ribut, dan jagat sepak bola Indonesia langsung terbelah dua. Setelah berminggu-minggu penuh spekulasi, rumor, dan tekanan dari publik, John Hartman akhirnya buka suara. Bukan soal strategi, bukan soal lawan uji coba, tapi soal 25 pemain final Timnas Indonesia yang akan dipersiapkan untuk FIFA Series 2026. Turnamen prestisius yang akan digelar di Indonesia sebagai tuan rumah. Dan dari pengumuman itu, satu hal langsung mencuri perhatian. Bukan cuma siapa yang dipanggil, tapi siapa yang dicoret. Pengumuman ini bukan sekedar daftar nama, ini adalah penanda era baru. Simak semua beritanya hingga selesai. Keren! Seorang pelatih dari Eropa Timur datang ke Indonesia, melihat langsung atmosfer sepak bola tanah air, lalu tanpa ragu berkata, "Sepak bola di Indonesia bukan sekedar olahraga, ini agama." Kalimat itu bukan datang dari supporter fanatik, bukan juga dari legenda Timnas Indonesia, tapi dari Alexander Dimitrov, pelatih Timnas Bulgaria. Dan pernyataannya langsung mencuri perhatian. Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Wow, satu pengumuman yang bikin media panas, supporter ribut, dan jagat sepak bola Indonesia langsung terbelah dua. Setelah berminggu-minggu penuh spekulasi, rumor, dan tekanan dari publik, John Hartman akhirnya buka suara. Bukan soal strategi, bukan soal lawan uji coba, tapi soal 25 pemain final Timnas Indonesia yang akan dipersiapkan untuk FIFA Series 2026. Turnamen prestisius yang akan digelar di Indonesia sebagai tuan rumah. Dan dari pengumuman itu, satu hal langsung mencuri perhatian. Bukan cuma siapa yang dipanggil, tapi siapa yang dicoret. Pengumuman ini bukan sekedar daftar nama, ini adalah penanda era baru. Simak semua beritanya hingga selesai. John Hartman seolah ingin mengirim pesan yang sangat jelas. Timnas Indonesia bukan tempat nyaman, siapapun harus siap bersaing. Selama ini kita terbiasa melihat wajah-wajah yang itu-itu saja. Pemain yang selalu dipanggil meski performanya naik turun. Pemain yang seolah punya kartu aman. Tapi kali ini Hartman mematahkan pola lama. 5 nama yang tidak masuk daftar 25 pemain final adalah Mark Klok, Stefano Lillipali, Pratama Arhan, Hoki Caraka, dan Beckham Putra. Begitu nama-nama ini muncul, media sosial langsung meledak. Ada yang kaget, ada yang marah, ada juga yang justru bilang, akhirnya. Sebagian supporter menilai keputusan ini sudah lama ditunggu. Mereka melihat performa beberapa pemain mulai stagnan, bahkan kalah bersaing dengan pemain lain yang lebih lapar. Tapi di sisi lain, ada juga yang menganggap ini keputusan terlalu berani, terlalu keras, dan terlalu beresiko. Dalam keterangan internal tim, Hartman menegaskan satu hal penting. Pemilihan pemain bukan berdasarkan reputasi, bukan karena masa lalu, dan bukan karena tekanan siapapun. Semua murni soal kebutuhan taktik, intensitas permainan, kesiapan fisik dan mental, serta kemampuan bersaing di level internasional. Hartman bahkan disebut mengatakan kalimat yang cukup tajam. Kami membangun tim untuk masa depan, bukan nostalgia. Kalimat ini seolah menjadi garis pemisah antara masa lalu dan apa yang akan datang. Kenapa keputusan ini begitu krusial? Karena FIFA Series 2026 bukan turnamen biasa. Indonesia tuan rumah, dunia melihat, media internasional meliput, dan standar permainan akan jauh lebih tinggi. Ini bukan lagi soal Asia Tenggara, ini soal citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Hartman jelas tidak mau setengah-setengah. Dari 25 pemain yang dipanggil, 2 nama langsung jadi sorotan. Jason Silt dan Ulrik Everest, 2 pemain naturalisasi baru yang akhirnya resmi masuk proyek besar Timnas Indonesia. Jason Silt dikenal sebagai pemain dengan disiplin taktik tinggi,
tenang saat menguasai bola, pintar membaca permainan. Sementara Ulrich menawarkan kekuatan fisik, duel udara, fleksibilitas posisi. Dua karakter yang selama ini sering kurang dimiliki timnas Indonesia saat menghadapi lawan-lawan kuat. Masuknya mereka bukan sekedar tambal sulam, ini adalah bagian dari rencana besar. Naturalisasi bukan solusi instan. Yang menarik, Hartman tidak menjadikan naturalisasi sebagai jalan pintas. Justru sebaliknya, naturalisasi dipakai sebagai penguat kerangka tim, bukan pengganti pemain lokal secara membabi buta. Pesannya jelas, kalau pemain lokal siap dan berkualitas, mereka tetap jadi prioritas. Dan disinilah bagian paling menariknya. Dalam daftar 25 pemain final, Hartman memberikan tempat untuk pemain-pemain muda, bukan sebagai penghangat bangku cadangan, tapi sebagai bagian penting dari struktur tim. Pemain muda dipilih karena punya energi, berani duel, tidak takut tekanan, dan lapar pembuktian. Ini adalah sinyal kuat bahwa regenerasi bukan sekedar wacana. Banyak pengamat menilai langkah ini sangat tepat, karena sepak bola modern tidak bisa bergantung pada pengalaman saja. Kecepatan, stamina, dan intensitas tinggi adalah kunci. Dengan keputusan mencoret 5 nama besar, satu hal jadi sangat jelas. Tidak ada lagi zona aman di timnas Indonesia. Nama besar tidak menjamin tempat, status bintang tidak menjamin panggilan. Siapapun yang ingin bertahan harus membuktikan diri di lapangan. Dan ini bagi banyak supporter adalah kabar baik. Menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 adalah kehormatan, tapi juga beban. Indonesia tidak hanya dituntut menang, tapi juga bermain berani, punya identitas, disiplin, dan tidak mudah runtuh secara mental. Hartman paham betul tekanan ini, karena itu ia memilih keputusan tidak populer demi tujuan jangka panjang. Menuju masa depan timnas Indonesia. Pengumuman 25 pemain final ini mungkin tidak membuat semua orang senang. Pasti ada yang kecewa, ada yang tidak setuju. Tapi satu hal tidak bisa dibantah, timnas Indonesia sedang bergerak, meninggalkan kebiasaan lama, meninggalkan zona nyaman, dan mulai membangun masa depan dengan arah yang lebih tegas dan berani. Sekarang pertanyaannya tinggal satu, apakah langkah berani John Hartman ini akan berbuah manis di FIFA Series 2026 atau justru menjadi perjudian terbesar dalam sejarah timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya kawan-kawan. Sepak bola selalu soal proses, bukan hanya hasil. Keren! Seorang pelatih dari Eropa Timur datang ke Indonesia, melihat langsung atmosfer sepak bola tanah air, lalu tanpa ragu berkata, sepak bola di Indonesia bukan sekedar olahraga, ini agama. Kalimat itu bukan datang dari supporter fanatik, bukan juga dari legenda timnas Indonesia, tapi dari Alexander Dimitrov, pelatih timnas Bulgaria. Dan pernyataannya langsung mencuri perhatian. Tonton hingga selesai. Alexander Dimitrov secara terbuka memuji ambisi besar timnas Indonesia yang tengah membangun proyek jangka panjang demi satu mimpi besar, lolos ke Piala Dunia. Pujian itu ia sampaikan setelah Bulgaria dipastikan tampil di FIFA Series 2026, turnamen internasional yang akan digelar di Jakarta pada 23 sampai 31 Maret 2026. Dalam turnamen ini, Bulgaria akan menghadapi timnas Indonesia, Saint Nevis and Kitts, Kepulauan Solomon. Bagi Dimitrov, ini bukan sekedar turnamen uji coba. Ini adalah cermin perubahan besar yang sedang terjadi di sepak bola Indonesia. Yang membuat pernyataan Dimitrov terasa lebih berbobot adalah satu hal penting. Dia bukan orang asing di Indonesia. Alexander Dimitrov pernah merasakan langsung kerasnya, panasnya, dan gilanya sepak bola Indonesia. Ia pernah bermain di Persipura Jayapura pada 2003-2005, menjadi asisten pelatih Persipura pada 2006-2007, bahkan sempat menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia pada 2007 di era Ivan Kolev. Artinya, Dimitrov melihat Indonesia dari dalam, bukan dari jauh.
Salah satu pernyataan Dimitrov yang paling viral adalah saat ia mengenang masa lalunya di Liga Indonesia. Ia bercerita bahwa saat dirinya masih aktif sebagai pemain, sekitar 5.000 orang datang hanya untuk menonton sesi latihan. Bukan pertandingan, bukan laga besar, tapi latihan biasa. Menurut Dimitrov, hal itu hampir mustahil ditemukan di banyak negara lain. Di Indonesia, sepak bola adalah agama, ujar Dimitrov. Pernyataan ini seolah mewakili apa yang selama ini dirasakan para supporter, bahwa sepak bola bukan sekedar hiburan, tapi bagian dari identitas bangsa. Dimitrov juga menjelaskan bahwa FIFA Series bukan turnamen sembarangan. Ini adalah edisi kedua dari FIFA Series. Pada edisi pertama 2 tahun lalu, Bulgaria tampil di Azerbaijan dan satu grup dengan Mongolia serta Tanzania. Namun kali ini, turnamennya jauh lebih besar. Jumlah peserta bertambah 2 kali lipat, level kompetisi meningkat, variasi gaya bermain lebih luas. Menurut Dimitrov, FIFA Series memberi kesempatan bagi tim-tim nasional untuk bertemu sepak bola dengan karakter berbeda, memahami mentalitas pemain dari budaya lain, membangun komunikasi dan relasi internasional. Dan Indonesia, menurutnya, adalah tuan rumah yang sangat menarik. Yang paling menarik dari pernyataan Dimitrov adalah saat ia menyinggung investasi besar Indonesia dalam sepak bola. Menurutnya, Indonesia saat ini tidak main-main. PSSI dinilai serius membangun sistem, berani berinvestasi jangka panjang, dan punya target yang sangat ambisius. Salah satunya adalah target lolos ke Piala Dunia 2030. Bagi Dimitrov, target ini mungkin terdengar besar, tapi bukan mustahil jika dilihat dari arah pembangunan yang sedang berjalan. Dimitrov secara khusus menyinggung langkah PSSI yang mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri, terutama dari Belanda. Menurutnya ini adalah langkah cerdas dan strategis. Belanda dikenal punya sistem pembinaan usia muda yang kuat, filosofi permainan yang jelas, dan pengalaman panjang dalam membangun sepak bola modern. Dengan melibatkan para ahli dari Belanda, Indonesia dinilai tidak hanya fokus pada tim senior, tetapi juga pada fondasi jangka panjang, mulai dari pengembangan pemain muda, peningkatan kualitas pelatih lokal, sampai pembenahan sistem kompetisi. Dimitrov juga menilai bahwa proyek Indonesia bukan sekedar soal naturalisasi pemain. Menurutnya, naturalisasi hanyalah salah satu bagian kecil. Yang lebih penting adalah perubahan pola pikir, dari asal menang menjadi membangun sistem, dari hasil instan menjadi proses jangka panjang. Dan inilah yang menurut Dimitrov mulai terlihat di Indonesia. Pujian dari pelatih Bulgaria ini menjadi sinyal penting bahwa Indonesia mulai diperhatikan, mulai dihormati, dan mulai dilihat sebagai proyek serius. Bukan lagi sekedar tim dengan supporter fanatik, tapi tim dengan arah dan rencana. Bagi Dimitrov, atmosfer sepak bola Indonesia adalah modal besar. Tinggal bagaimana modal itu dikelola dengan benar. Tentu saja semua pujian ini harus dibuktikan di lapangan. FIFA Series 2026 akan menjadi ajang pembuktian, ujian mental, dan tolok ukur sejauh mana Indonesia berkembang. Bermain sebagai tuan rumah berarti tekanan besar, tapi juga kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Indonesia layak diperhitungkan. Perjalanan menuju Piala Dunia bukan jalan pendek, bukan juga jalan mudah. Tapi jika melihat investasi besar, perbaikan sistem, dukungan supporter, dan pengakuan dari luar negeri, mimpi itu kini tidak lagi terdengar mustahil. Seperti kata Alexander Dimitrov secara tidak langsung, Indonesia punya semua bahan, tinggal bagaimana meraciknya. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini, atau justru kembali terjebak dalam siklus lama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian cinta sepak bola Indonesia, perjalanan ini layak untuk kita kawal bersama. Kabar besar kembali datang dari Tim Nasional Indonesia. Sebuah pengumuman yang sudah lama ditunggu-tunggu, akhirnya resmi dirilis.
Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Herdman secara langsung mengumumkan 23 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda di ajang Piala ASEAN mendatang. Namun, seperti yang sudah bisa ditebak, pengumuman ini tidak datang tanpa kontroversi. Bukan hanya soal siapa yang dipanggil, tapi juga 3 nama yang harus tersingkir di detik-detik terakhir, yang langsung memicu perdebatan panas di kalangan publik sepak bola tanah air. Lalu seperti apa sebenarnya pertimbangan John Herdman? Mengapa keputusan ini begitu ramai dibicarakan? Dan apakah skuad pilihan ini benar-benar mampu membawa Indonesia berbicara banyak di Piala ASEAN? Karena satu hal pasti, Piala ASEAN akan menjadi panggung pembuktian John Herdman dan Timnas Indonesia. Mari kita bahas semuanya secara lengkap, pelan-pelan, dan objektif. Tonton hingga selesai. Sejak pertama kali ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia, John Herdman dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan tidak suka kompromi. Ia datang dengan latar belakang pengalaman internasional dan membawa standar profesional yang tinggi. Bagi Herdman, bermain di tim nasional bukan soal nama besar, bukan soal status, apalagi soal tekanan dari luar. Yang terpenting adalah siapa yang paling siap. Dalam konferensi pers, Herdman menegaskan dengan sangat jelas, "Saya memilih pemain yang paling siap secara fisik, mental, dan mampu menjalankan rencana permainan tim. Tidak ada faktor lain di luar sepak bola." Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa semua keputusan murni berasal dari kebutuhan tim, bukan dari faktor eksternal apapun. Ketika daftar 23 pemain akhirnya dirilis, reaksi publik pun langsung bermunculan. Banyak yang merasa puas, tapi tak sedikit pula yang terkejut. Dalam daftar tersebut, terlihat jelas bahwa Herdman menerapkan pendekatan keseimbangan. Ia memadukan pemain senior yang sudah kenyang pengalaman, talenta muda yang sedang naik daun, pemain dengan fleksibilitas posisi tinggi, dan pemain yang dianggap cocok dengan sistem permainan yang akan diterapkan. Ini bukan sekedar daftar pemain, tapi cerminan filosofi permainan yang ingin dibangun oleh Herdman. Beberapa nama lama yang sudah menjadi tulang punggung timnas tetap dipertahankan. Mereka adalah pemain-pemain yang dianggap mampu menjadi pemimpin di lapangan, menjaga stabilitas, dan menularkan mental bertanding kepada pemain muda. Di sisi lain, kehadiran pemain muda juga menjadi sorotan tersendiri. Para pemain ini dinilai memiliki energi, kecepatan, dan keberanian yang dibutuhkan di turnamen sepadat Piala ASEAN. Langkah ini menunjukkan bahwa Herdman tidak hanya berpikir untuk hasil instan, tapi juga membangun fondasi jangka panjang Timnas Indonesia. Namun dari semua pembahasan, satu hal yang paling menyita perhatian publik adalah 3 pemain yang dicoret dari skuad akhir. Keputusan ini langsung memicu gelombang reaksi di media sosial. Timeline dipenuhi opini, analisis, bahkan spekulasi. Ada yang bertanya, kenapa pemain ini tidak masuk? Apakah performanya kurang? Apakah ada alasan non-teknis? Sebagian netizen mencoba mengaitkan pencoretan ini dengan berbagai isu yang beredar. Namun perlu ditegaskan, sampai saat ini tidak ada bukti dan pernyataan resmi yang mendukung tuduhan-tuduhan tersebut. Menanggapi ramainya perbincangan publik, pihak PSSI pun akhirnya memberikan klarifikasi. Perwakilan federasi menegaskan bahwa seluruh proses seleksi berjalan profesional, transparan, dan tanpa intervensi. Tidak ada intervensi apapun. Semua keputusan ada di tangan pelatih, ujar perwakilan PSSI. Pernyataan ini sekaligus memperkuat posisi John Herdman sebagai pemegang kendali penuh atas Timnas Indonesia. Di tengah berbagai spekulasi dan perdebatan, John Herdman memilih untuk tetap fokus pada tujuan utama, yaitu mempersiapkan tim sebaik mungkin. Ia memahami bahwa dalam sepak bola, keputusan besar selalu mengundang kontroversi. Namun bagi Herdman, hal itu adalah bagian dari tanggung jawab seorang pelatih. Kontroversi selalu ada dalam sepak bola, tapi tugas kami adalah bekerja, bersatu, dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Sikap ini menunjukkan mental kepemimpinan yang kuat dan fokus yang tidak mudah goyah oleh tekanan luar. Setelah pengumuman skuad, Timnas Indonesia langsung dijadwalkan menjalani latihan intensif tertutup. Fokus latihan mencakup kekompakan antar lini, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, disiplin posisi, dan yang paling penting, mental juara.
Herdman ingin memastikan bahwa 23 pemain yang dipilihnya benar-benar siap, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan taktik. Terlepas dari polemik yang muncul, satu hal tidak bisa dipungkiri, harapan masyarakat Indonesia tetap besar. Banyak yang justru menilai keputusan berani Herdman sebagai sinyal positif, bahwa timnas Indonesia kini dipimpin oleh pelatih yang punya otoritas, keberanian, dan visi jelas. Piala ASEAN bukan hanya soal mengangkat trofi, tapi juga soal pembuktian arah baru timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih kelas dunia. Pada akhirnya, semua opini, semua kritik, semua pujian akan berhenti di satu titik, lapangan hijau. Di sanalah 23 pemain ini akan diuji. Di sanalah keputusan John Herdman akan diadili. Bukan oleh media, bukan oleh netizen, tapi oleh hasil. Jika timnas Indonesia melangkah jauh, keputusan ini akan disebut berani dan visioner. Namun jika gagal, nama-nama yang dicoret tetap akan menghantui. Inilah resiko seorang pelatih besar. Inilah harga dari kepemimpinan sejati. Sekarang tugas kita hanya satu, percaya dan mendukung, karena Garuda tidak terbang sendirian. Bagaimana menurut kalian? Apakah skuad pilihan John Herdman ini sudah ideal, atau justru masih menyisakan tanda tanya besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like, dan share untuk terus mendukung sepak bola Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang bukan hanya menarik, tapi juga penuh makna besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Sebuah momen yang mungkin terlihat sederhana dalam foto, namun menyimpan pesan strategis yang sangat dalam. Ya, kita akan membahas pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan legenda sepak bola dunia Zinedine Zidane dan Presiden FIFA Gianni Infantino di ajang World Economic Forum atau WEF 2026 di Davos, Swiss. Pertemuan ini langsung menyita perhatian publik, khususnya para pecinta sepak bola nasional. Banyak yang menilai inilah sinyal kuat keseriusan Indonesia membangun sepak bola dari level tertinggi, diplomasi global. Menarik, di WEF 2026 ini, Presiden Prabowo tidak hanya bicara soal ekonomi dan geopolitik, tetapi juga memanfaatkan momentum global tersebut untuk kepentingan olahraga nasional, khususnya sepak bola. Dan inilah yang membuat pertemuan ini terasa berbeda dan spesial. Pada Jumat 23 Januari 2026, publik Indonesia dikejutkan dengan unggahan dua foto di akun Instagram resmi @Presiden Republik Indonesia. Dalam foto tersebut, terlihat Presiden Prabowo Subianto duduk akrab dan berbincang santai dengan Zinedine Zidane. Bukan sosok sembarangan, Zinedine Zidane adalah ikon sepak bola dunia, legenda Prancis, peraih Ballon d'Or, juara Piala Dunia, dan pelatih yang membawa Real Madrid menorehkan sejarah besar di Eropa. Dalam keterangan unggahan tersebut ditulis, di sela-sela kehadirannya dalam World Economic Forum 2026, Presiden berkesempatan bertemu dan berdiskusi dengan legenda sepak bola dunia, Zinedine Zidane. Satu kalimat singkat, tapi maknanya sangat luas. Zidane bukan hanya legenda lapangan hijau, ia adalah simbol sepak bola modern, disiplin, kepemimpinan, dan filosofi permainan kelas dunia. Pertemuan kepala negara Indonesia dengan sosok seperti Zidane menimbulkan banyak pertanyaan sekaligus harapan. Apakah Indonesia sedang menjejaki kerjasama teknis? Apakah ada rencana pengembangan pelatih? Atau bahkan visi besar membangun ekosistem sepak bola Indonesia dengan standar Eropa? Walaupun detail pembicaraan tidak dipublikasikan secara rinci, satu hal jelas, Indonesia mulai serius berbicara sepak bola di level global, langsung dengan tokoh-tokoh kuncinya. Tidak berhenti di situ, dalam rangkaian WEF 2026 yang sama, Presiden Prabowo juga mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Ini adalah pertemuan yang dinilai sangat strategis.
Gianni Infantino merupakan figur sentral dalam kebijakan sepak bola dunia. Setiap arah, regulasi, hingga program pengembangan global FIFA berada di bawah kepemimpinannya. Dalam unggahan resmi disebutkan, Presiden juga berdiskusi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyampaikan sejumlah rencana untuk mendorong kemajuan sepak bola Indonesia ke depan. Kalimat ini menjadi kunci penting dari seluruh rangkaian pertemuan. Dialog antara Presiden Prabowo dan Presiden FIFA memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia tidak lagi memandang sepak bola sebagai urusan federasi semata, tetapi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Pemanfaatan forum global seperti WHF untuk membahas sepak bola menunjukkan satu hal, Indonesia ingin duduk sejajar, bukan sekedar menjadi penonton. Pertemuan ini juga memperkuat hubungan antara Indonesia dan FIFA yang selama beberapa tahun terakhir memang terus menunjukkan tren positif. Masih dalam rangkaian pertemuan tersebut, Gianni Infantino secara langsung mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 sendiri akan berlangsung pada Juni hingga Juli di Amerika Serikat dengan format baru dan skala yang lebih besar dari sebelumnya. Undangan ini bukan sekedar formalitas, ini adalah simbol kuat hubungan diplomatik dan komunikasi yang erat antara Indonesia dan FIFA. Sebuah pengakuan bahwa Indonesia mulai diperhitungkan dalam peta sepak bola dunia. Pertanyaannya sekarang, apa dampak nyata dari pertemuan ini? Setidaknya ada beberapa sinyal penting. Akses langsung ke tokoh dunia sepak bola, peluang kerjasama pelatihan dan pengembangan SDM, penguatan posisi Indonesia di mata FIFA, visi jangka panjang menuju sepak bola profesional dan berkelanjutan. Pertemuan dengan Zidane membuka pintu inspirasi dan transfer pengetahuan. Pertemuan dengan Infantino membuka jalur kebijakan dan dukungan struktural. Jika dimanfaatkan dengan tepat, ini bisa menjadi titik balik sejarah sepak bola Indonesia. Tentu saja publik berharap semua ini tidak berhenti di foto dan seremoni. Harapannya akan ada tindak lanjut nyata, akademi sepak bola yang lebih berkualitas, program pelatih berstandar internasional, kompetisi usia muda yang berkelanjutan, dan timnas yang semakin kompetitif di Asia dan dunia. Namun di sisi lain, tantangan juga besar. Konsistensi, transparansi, dan manajemen yang profesional akan menjadi kunci utama. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Zinedine Zidane dan Presiden FIFA Gianni Infantino di WEF 2026 bukan sekedar peristiwa simbolik. Ini adalah pesan kuat bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih serius dan global. Apakah ini akan menjadi awal kebangkitan besar, ataukah hanya momen yang lewat saja? Jawabannya tergantung pada langkah selanjutnya. Namun satu hal pasti, Indonesia kini sudah mulai berbicara sepak bola di meja dunia. Dan itu adalah langkah pertama yang sangat penting.